Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan, yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keabsahan dan juga ketidakabsahan sholat serta ibadah-ibadah kita yang lainnya dengan bermodalkan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang apa itu haid, seperti apa aturan atau syarat-syarat dari haid itu sendiri, kapan kita suci dan kapan kita dianggap haid, dan kapan kita dianggap sebagai seseorang yang mengalami istihadah dan lain sebagainya. Maka sekarang kita akan masuk di dalam bab yang baru, yaitu bab yang membahas tentang nifas. Ya, bab yang membahas tentang nifas, ta'rifun nifas. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah, tentu saja kalau definisinya kemarin sudah sempat kita singgung sebentar ya, tentang apa itu nifas. An-nifasu lughatan al-wiladah. Nifas itu sendiri secara bahasa adalah bahasa lain dari keadaan seorang perempuan setelah melahirkan. Wa summiya bidzalika li'annahu yakhruju 'aqiba nafsin, dan dinamakan dengan nifas karena nifas itu adalah darah yang keluar setelah adanya jiwa yang keluar. Jadi nafsin itu artinya adalah jiwa atau manusia. Jadi darah yang keluar setelah keluarnya asal dari jiwa. Au min qaulihim tanaffasa subh idza dhahar. Maka karena itulah nifas dinamakan dengan nifas. Wa yu'arrifun nifas syar'an bi annahu damul kharij ba'da faraghi jami'ir rahim. Sedangkan secara fikih atau secara istilah, secara syariat fikih, yang dianggap dengan nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Entah itu kehamilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun juga sempurnanya kehamilan 9 bulan atau 9 bulan 10 hari dan lain sebagainya, maka darah yang keluar setelah kosongnya rahim ya. Jadi syaratnya di sini adalah setelah kosongnya rahim dari kehamilan, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas. Setelah keguguran kah? Darahnya apa? Oh, darah nifas. Bukan lagi darah haid. Wa qad taqaddama syarhu dzalika fid darsil awal. Syurutun nifas. Sekarang kita masuk ke syaratnya nifas. Jadi nifas la yatahaqqaq kaunun nifasu nifasan illa bi arba'ati syurut. Jadi darah nifas bisa dianggap sebagai darah nifas itu dengan 4 kriteria atau dengan 4 syarat. Sebagaimana ketika haid juga ada syarat-syarat tertentu ya kan. Darah yang biasa keluar dari rahim perempuan bagian atas dalam keadaan sehat tanpa sebab, seperti melahirkan, memiliki waktu-waktu tertentu, minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari dan lain sebagainya. Maka begitu juga dengan nifas. Nifas ini juga memiliki syarat-syarat tertentu. Darah yang keluar setelah lahiran itu bisa dianggap sebagai darah nifas jika memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama adalah ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim walau min 'alaqah aw mudghah qalat qabilah annaha mabda' khalqi adami. Yang pertama seperti yang tertera di dalam definisi ya, di dalam keterangan dari nifas itu sendiri, yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari apapun yang keluar, asalkan dikatakan bahwasanya sesuatu yang keluar itu adalah asal dari janin. Entah itu yang keluar segumpal darah atau yang keluar adalah segumpal daging, yang penting sudah istilahnya sebelumnya itu sudah terbukti bahwa ada kehamilan di situ, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Amma damul kharij qabla al-wiladah wa huwal musamma bit talaq falaysa binifas. Akan tetapi
Sedangkan darah yang dinamakan dengan darah tolak atau darah yang keluar menjelang lahiran, maka itu belum bisa dianggap sebagai darah nifas. Kemarin juga sudah sempat kita singgung, kalau misalkan sebelum lahiran darah itu flek atau yang keluar menjelang lahiran ini bersambung dengan haid, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau misalkan tidak, maka darah itu dianggap sebagai darah istihadah. Kalau bersambung dengan haid maka dianggap darah haid. Jika tidak ada haid sebelum lahiran, maka darah itu adalah darah istihadah, maka sholat tetap wajib di dalamnya, ataupun kalau misalkan belum tahu atau waktu itu terlalu kesakitan sehingga tidak kepikiran untuk melaksanakan sholat, maka sholat yang ditinggalkan pada waktu itu wajib hukumnya untuk diqodho, karena nifasnya baru setelah lahirnya bayi, dan bayi yang keluar ini juga bayi keseluruhan, maksudnya jadi misalkan keluar hamil bayi kembar 2 atau 3, maka yang dianggap nifas adalah darah yang keluar setelah janin yang terakhir, bayi yang terakhir, itu baru dianggap sebagai nifas. Kalau yang sebelumnya atau yang diantara bayi 1, kedua, 2, ketiga, itu semuanya imma haidon, bisa jadi darah haid apabila bersambung dengan haid sebelumnya. Kalau tidak ada haid maka dianggap sebagai darah istihadah. Dianggap sebagai darah istihadah. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua, ayyakuna qabla inqidha'i 15 yauman min faraghir rahim. Syarat yang kedua adalah darah itu keluar sebelum 15 hari dari lahiran. Jadi dari keluarnya bayi, jadi dari kosongnya rahim dengan keluarnya darah itu tidak ada jarak yang menyela-nyelai lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau sampai ada jarak atau ada jeda lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas, akan tetapi darah haid. Darah yang keluar itu adalah darah nifas, bukan darah haid. Contohnya misalkan ada seorang perempuan lahiran, begitu bayinya lahir, setelah lahiran berhenti darahnya, nggak keluar darah sama sekali. Atau yang sering terjadi pada prosesi orang yang melahirkan secara sesar, karena tidak lewat jalan bawah, istilahnya tidak lewat jalan keluarnya darah haid, nifas dan lain sebagainya, maka setelah bayi ini keluar berhenti, istilahnya nggak ada darah sama sekali, tidak ada darah yang keluar. Baru setelah 10 hari kemudian baru keluar darah. 10 hari kemudian keluar darah. Darah apa ini? Dianggap sebagai darah apa? Darah nifaskah atau darah haidkah? Maka ketika kita lihat dari jarak antara lahiran dengan keluarnya darah ini, kalau sucinya itu kurang dari 15 hari 15 malam, maka darah itu masih dianggap sebagai darah nifas. Ikut kriterianya nifas. Dan mulai perhitungannya itu bukan dari keluarnya darah, tapi mulai dari lahiran. Seperti yang kita tahu, nifas itu minimalnya adalah mujjah, sedikit. Jadi sekali keluar, seperti nifasnya Sayyidah Fatimahuz Zahra, keluar hanya sedikit saja. Ini adalah minimalnya nifas, minimalnya nifas. Sedangkan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam ini dihitung dari mana? Dihitung dari keluarnya darahkah atau dihitung dari lahirannya? Dihitungnya dari lahiran. Dihitungnya dari kosongnya rahim dari kehamilan, setelah lahiran atau setelah keguguran, di situ dimulai perhitungan selama 60 hari 60 malam. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini, dan ini banyak terjadi, jadi setelah lahiran ternyata nggak langsung keluar darah, suci sehari, 2 hari, 3 hari. Kita lihat kalau misalkan sucinya ini enggak sampai 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Dan suci sebelumnya, istilahnya hari-hari setelah lahiran yang dia tidak keluar darah sama sekali tersebut, hari-hari itu pun juga di perempuan ini juga dianggap sebagai perempuan yang sedang bernifas. Kalau terlanjur sholat gimana Kak? Sholatnya jadi berpahala sholat sunnah.
Kalau terlanjur puasa Ramadan gimana? Puasanya tidak sah, masih harus diganti atau dikodok di hari yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan suci dari antara lahiran dengan keluarnya darah ini kurang dari 15 hari 15 malam, maka darah itu masih dianggap sebagai darah nifas. Tapi lain ceritanya kalau sucinya ini suci yang menyela-nyelai antara lahiran dengan keluarnya darah ini di atas 15 hari 15 malam. Contohnya, ada seorang perempuan setelah melahirkan berhenti darahnya. Nah, berhenti darahnya sampai hari ke-20. Hari ke-20 baru keluar darah. Nah, di hari ke-20 baru keluar darah. Ini gimana ini hukumnya? Darah ini dianggap sebagai darah apa? Darah itu keluar masih di lingkup 60 hari ya kan? Masih di masanya nifas. Tapi karena jarak antara lahiran dengan keluarnya darah itu lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah tersebut bukan darah nifas tapi darah haid. Dan suci diantaranya ini benar-benar suci. Sholat di dalamnya wajib, bahkan wajib dan juga sah. Puasa di dalamnya juga wajib dan juga sah. Nah, tidak perlu dikodok di hari yang lainnya. Jadi ini syarat yang kedua. Ayyakuna qabla inqidha'i 15 yauman min faraghir rahim. Darah nifas itu harus keluar di masa sebelum 15 hari dari kosongnya rahim. Nah, jadi jarak minimal antara keluarnya darah dengan lahiran itu adalah 15 hari 15 malam. Kalau keluar di masa 15 hari 15 malam tersebut, maka darah itu adalah darah nifas. Tapi kalau keluarnya di luar masa 15 hari 15 malam, terhitung dari lahirannya ya. Jadi misalkan lahirannya tanggal 1 Januari, misalkan tanggal 1 Januari jam 12 siang. Nah, ya sudah dihitung 15 hari dari tanggal tersebut. Tanggal 16 jam 1 siang perempuan ini itu adalah masa 15 harinya. Kalau keluarnya di atas tanggal 16 jam 1 siang maka itu adalah darah haid. Tapi kalau keluarnya di sebelum masa itu di tanggal 15 atau di tanggal 14 atau di tanggal 13 maka darah itu masih dianggap sebagai darah nifas. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat pertama setelah kosongnya rahim, syarat kedua antara keluarnya darah dengan masa persalinan, dengan masa kosongnya rahim itu tidak ada jarak lebih dari 15 hari 15 malam. Itu yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, Allah yatakhallal baina damain nifasil awal wa tsani aqallu tuhur wa huwa 15 yauman. Fa in takhallala bainahuma dzalika fatsani laisa binifas wa innama huwa haidun. Yang ketiga adalah kalau misalkan perempuan yang sedang mengalami nifas ini ya, perempuan yang sedang mengalami nifas ini menemukan jarak-jarak di antara darah nifasnya. Nah, menemukan jarak-jarak di antara darah nifasnya. Maka syarat yang ketiga adalah jarak antara darah pertama dengan darah kedua itu tidak ada jarak yang lebih dari 15 hari 15 malam. Jika sampai ada jarak lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang kedua dianggap sebagai darah haid, darah pertama saja yang dianggap sebagai darah nifas. Contohnya ya. Paling gampangnya kalau kayak gini nih memang harus ada contoh-contoh real. Karena kalau cuma 15 hari bingung tambahan ya kan, pusing. Jadi syarat yang ketiga adalah perempuan ini ketika dia melihat darah nifas, apalagi darah nifas kan jaraknya 60 hari. Ini kadang-kadang di dalam haid aja kita kadang-kadang seperti itu ya kan. Keluar darah 3 hari, berhenti 2 hari, keluar lagi 2 hari, berhenti lagi 2 hari. Gimana ini? Maka selama masih berada di masa 15 hari 15 malam dan semua darah itu bisa digabungkan di dalam masa 15 hari maka semuanya dianggap sebagai darah haid dan suci diantaranya pun juga dianggap sebagai darah haid. Di nifas juga seperti itu. Jadi misalkan ada seorang perempuan melahirkan. Setelah melahirkan dia mengalami nifas 10 hari. Jadi 10 hari keluar darah. Habis 10 hari keluar darah suci 10 hari. Suci 10 hari keluar lagi 10 hari.
Jadi 60 hari itu 10 keluar 10 suci, 10 keluar 10 suci, 10 keluar 10 suci. Gimana ini? Gimana menghukuminya perempuan ini tadi gimana? Darah-darah itu semuanya dianggap sebagai darah nifas atau bagaimana? Maka menghukuminya adalah selama jarak yang menyela-nyelai antara darah pertama dengan darah kedua dengan darah ketiga dengan darah keempat itu kurang dari 15 hari 15 malam di masa 60 hari tersebut, maka selama jaraknya ini kurang dari 15 hari 15 malam, maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. Jadi 10 hari pertama nifas, 10 hari sucinya juga nifas, 10 hari kedua nifas suci, yang kedua juga nifas, sampai 5 hari ke-50 setelah itu suci, 10 hari. Kalau misalkan setelah hari ke-60 ini tadi keluar darah lagi, beda cerita lagi. Berarti yang setelah 60 hari dianggap sebagai darah haid, yang berada di masa 60 hari tersebut yang dianggap semuanya sebagai darah nifas. Jadi darahnya dianggap sebagai darah nifas, suci diantaranya juga dianggap sebagai darah nifas selama sucinya ini kurang dari 15 hari 15 malam. Lain halnya kalau misalkan dia mengalami suci lebih dari 15 hari. Jadi misalkan ada perempuan melahirkan, setelah lahiran keluar darah selama 20 hari. Keluar darah selama 20 hari, langsung 20 hari keluar darah. Setelah keluar darah 20 hari, suci 20 hari. Setelah suci 20 hari, keluar darah lagi. Gimana ini menghukuminya? Darah yang pertama yang 20 hari itu dianggap sebagai nifas, 20 harinya itu suci, dan darah yang keluar setelahnya juga, darah yang keluar setelahnya adalah darah haid, bukan lagi darah nifas. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan perempuan ini mengalami darah, jadi istilahnya keluar darah, habis itu suci, keluar darah lagi, suci lagi, seperti itu. Kita lihat selama di kurun waktu 60 hari tersebut, ya, di masa 60 hari tersebut, selama suci yang menyela-nyelai dua darah nifas itu kurang dari 15 hari, maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. Tapi kalau misalkan antara darah yang pertama dengan darah yang kedua ini disela-selai suci yang lebih dari 15 hari 15 malam, maka hanya darah pertama saja yang dianggap sebagai darah nifas, sedangkan darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Dianggap sebagai darah haid, tapi masih di hari ke-40, walaupun masih di hari ke-40. Karena sucinya lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Jelas ya. Itu syarat yang ketiga. Kita lanjutkan ya, kita selesaikan. Jadi syarat yang terakhir, syarat yang keempat dari nifas ini adalah ayyakuna dzalika fis-sittin. Darah itu semuanya harus ada di masa 60 hari, dihitung dari masa melahirkannya, bukan dihitung dari masa melihat darahnya. Jadi ini perbedaannya dengan haid. Kalau haid kita dianggap haid ketika melihat darah, ya. Setelah adanya suci lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Kalau nifas dianggapnya nifas adalah ketika darah itu keluar di masa 60 hari, dihitung dari masa persalinan, bukan dihitung dari masa melihat darahnya. Karena bisa jadi suci sebelum dia melihat darah ini bisa jadi dianggap sebagai nifas juga. Seperti yang tadi yang kita bahas, jadi lahiran, habis itu suci 10 hari, setelah itu keluar darah. Ini darah dianggap sebagai darah nifas. Suci sebelumnya pun juga dianggap sebagai darah, dia dianggap sebagai perempuan nifas karena keluarnya di masa 60 hari dari masa melahirkan tersebut. Ini syarat yang terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi adalah syarat-syaratnya nifas. Yang pertama adalah darah yang keluar setelah
yakin kosongnya rahim dari kehamilan, ya, kosongnya rahim dari kehamilan, baik itu min alaqah au mudghah, baik itu segumpal darah, segumpal daging, ataupun juga memang janin, benar-benar janin. Yang kedua adalah ayyakuna qabla inqidha'i 15 yauman min faraghir rahim, darah itu keluar sebelum 15 hari dari lahiran tersebut. Jadi dari keluarnya janin dengan keluarnya darah ini tidak ada jarak yang menyela-nyelai lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau sampai lebih dari 15 hari 15 malam, maka yang darah tersebut adalah darah haid, bukan lagi darah nifas. Tapi kalau misalkan keluarnya masih di masa 15 hari dari lahiran tersebut, maka darah itu adalah darah nifas. Yang ketiga, alla yatakhallal baina damain nifasil awwal wa tsani aqallut tuhur, antara darah yang pertama dengan darah yang kedua ini juga tidak ada suci yang lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau ada suci yang menyala-nyalai lebih dari 15 hari 15 malam, darah yang pertama saja yang dianggap sebagai nifas, sedangkan darah yang kedua dianggap sebagai darah haid, Dan yang terakhir, ayyakuna dzalika fis sittin, semua itu dialami di masa 60 hari terhitung dari masa melahirkan, bukan terhitung dari masa dari perempuan ini melihat darah. Bukan dihitung dari dia pertama kali keluar darahnya tersebut, tapi dihitung dari mulai kosongnya rahim perempuan tersebut dari janin. Nah, walau bisa manan yasir falaysa bid. Tsumma in wujida fihi syartul haid wa huwa bulughu yaumun wa lailah fa huwa haidun wa illa fala. Nah, setelah itu kita masih berada di seputaran masa nifas, ya. Di sini sang pengarang mengatakan mata tabda'u muddatan nifas. Jadi kapan masa nifas itu terhitung? Tadi juga sudah saya bahas sedikit. Jadi sebagian ulama al-mu'tamad minal aqwal anna muddatan nifas tabda hukman min ru'yatid dam fala nifasa qabla ru'yatih. Jadi yang mu'tamad, yang paten istilahnya seperti itu, yang dianggap di dalam madhab kita, seorang perempuan ini dihukumi secara hukum dia mengalami nifas adalah mulai dari melihat darah. Nah, jadi secara hukum perempuan ini menghukumi dirinya sebagai perempuan yang nifas adalah ketika melihat darah. Secara hukum seperti itu. Wa amma adadan, tapi secara bilangan nifasnya dia, maka dianggap sebagai nifas itu mulai dari melahirkan. Jadi ketika ada perempuan yang mengalami suci di antara dua darah nifas, atau mengalami darah nifas itu pertama kali keluar, masih ada suci sebelumnya, maka perempuan ini di masa suci tersebut dia menghukumi dirinya sebagai perempuan yang suci terlebih dahulu. Walaupun misalkan setelah itu ternyata terbukti dia mengalami nifas. Jadi secara hukum dia menghukumi ketika keluar darah, ya dia menghukumi dirinya sebagai perempuan yang nifas. Ketika darah itu berhenti, dia menghukumi dirinya sebagai perempuan yang suci. Jadi misalkan saya contohkan, misalkan ada perempuan setelah melahirkan dia nggak keluar darah sama sekali sampai 10 hari, misalkan seperti itu. Sampai 10 hari kemudian baru perempuan ini keluar darah. Maka apa yang dilakukan perempuan ini di masa 10 hari? Dia menganggap dirinya sebagai perempuan apa? Perempuan nifaskah atau perempuan sucikah? Nah, perempuan nifaskah atau perempuan sucikah? Karena yang terbukti yang terjadi pada dirinya ini tidak ada keluar darah itu tidak keluar dari perempuan itu, maka harusnya dia menganggap dirinya sebagai perempuan yang suci. Sholat tetap harus dilakukan. Kalau Ramadan ya tetap wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, lain halnya kalau misalkan ada udzur lain, kayak misalkan dokter masih menyarankan dia untuk dibius, setelah itu masih harus butuh pengobatan ini, nah itu lain lagi. Dia tidak puasa bukan karena nifasnya, bukan karena tidak keluar darahnya, tapi karena ada udzur lain, yaitu sakit. Istilahnya seperti itu.
Jadi banyak istilahnya yang beredar di masyarakat kita, kalau setelah lahiran ya jangan sholat, jangan puasa sampai sekian hari. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Jadi kita menghukuminya gimana? Ketika darah itu keluar ya kita tidak sholat, walau nanti entah itu terbukti darah yang keluar itu nantinya ternyata jadi haid kah atau jadi nifas kah, nah itu urusan lain. Tapi ketika saya nggak keluar darah, saya suci, bersih, ini kemaluan saya nggak mengeluarkan apa-apa, maka harusnya kita menghukumi diri kita sebagai perempuan yang suci. Sholat tetap wajib, setelah itu kalau Ramadan ya tetap puasa, ngaji juga tetap diperbolehkan, megang Al-Quran juga diperbolehkan dan lain sebagainya. Begitu nanti keluar darah baru kita menghukumi, saya keluar darah sekarang. Kalau keluarnya ternyata kurang dari 15 hari dari melahirkan, berarti ya darah itu adalah darah nifas masihan. Tapi kalau keluarnya lebih dari 15 hari, ternyata nifas saya cuma sebentar, yang ini adalah darah haid. Nah, maka suci yang terjadi itu aman dia, ya kan? Aman, nggak perlu ngodok-ngodok, nggak perlu ini dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh para ulama kita. Jadi secara al-mu'tamad minal aqwal anna muddatan nifas tabda'u hukman. Secara hukum perempuan menghukumi dirinya mengalami nifas ini ketika dia melihat darah setelah melahirkan. Ya, ketika dia melihat darah setelah melahirkan. Tapi secara hitungan perempuan ini dianggap sebagai perempuan yang nifas. Nah, secara hukum syariat adalah dimulai hitungannya dari perempuan ini melahirkan, bukan dari melihat darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hukum taqattu'i damun nifas. Seperti yang tadi juga sempat kita bahas. Idza kana damun nifas mutaqatti'an fataratan daman wa taratan naqa fanandur intakhallala bainad damain 15 yawman faddamu tsani haid wa illam tablugh muddatan naqa minad damain aqallu tuhur wa huwa 15 yawman fa awqatud dam nifas bittifaq. Jadi yang kedua adalah kalau misalkan perempuan mengalami nifas dan nifasnya ini sebagian keluar darah, sebagian lagi suci. Seperti yang tadi kita bahas, yaitu jadi misalkan ada seorang perempuan keluar setelah melahirkan, dia mengeluarkan darah 5 hari keluar darah, 5 harinya suci, 5 hari keluar darah, 5 hari suci, terus sampai hari ke-60. Gimana ini kita menghukuminya? Semuanya dihukumi sebagai nifas. Karena suci yang menyela-nyelai antara dua darah tersebut kurang dari 15 hari 15 malam. Tapi kalau misalkan suci yang menyela-nyelai antara dua darah ini ternyata lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang pertama dianggap sebagai darah nifas, sedangkan darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Contohnya, ada perempuan melahirkan, setelah itu keluar darah 5 hari. Setelah keluar darah 5 hari ternyata suci 15 hari. Setelah suci 15 hari keluar darah lagi 10 hari. Gimana ini kita menghukuminya? Darah yang pertama 5 hari, suci 15 hari, setelah itu darah lagi 10 hari. Gimana kita menghukuminya? Darah yang 5 hari yang pertama setelah melahirkan itu adalah nifas. Suci diantaranya adalah suci, benar-benar suci, sholat di dalamnya sah, puasa di dalamnya sah, nggak perlu dikodok dan lain sebagainya. Sedangkan darah yang kedua yang 10 hari tersebut dianggap sebagai darah haid. Walaupun berada di masa 60 hari. 5 hari ditambah 15 hari 20 tambah 10 hari 30. Ini masih 30 hari. Masa sudah suci dari nifas dan lain? Sudah suci. Kenapa? Karena jarak yang menyela-nyelai antara dua darah tersebut lebih dari 15 hari 15 malam. Maka darah yang pertama dianggap sebagai nifas, suci diantaranya dianggap sebagai suci yang benar-benar suci, sedangkan darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Bukan lagi darah nifas. Kalau keluarnya ternyata lebih dari 15 hari gimana? Berarti perempuan ini istihadoh di dalam haid, bukan istihadoh di dalam nifas. Jadi kalau misalkan ternyata darah yang kedua ini keluar darah 5 hari, setelah itu suci 15 hari, setelah itu keluar darah
30 hari misalkan seperti itu. Keluar darah 30 hari. Nah, ini berarti perempuan ini istihadoh. Istihadoh bukan istihadoh di dalam nifas, tapi istihadoh di dalam haid. Tinggal nanti kita melihat ini kriterianya yang mana, ini istihadoh yang macam apa yang dialami dari perempuan tersebut. Insyaallah nanti kita bahas tentang istihadoh. Setelah itu hukmu ziyadatud dam ala aktsarin nifas. Sekarang kita membahas kalau misalkan ada perempuan yang mengalami pendarahan, jadi mengalami nifas lebih dari masa maksimalnya, yaitu 60 hari. Ba'da an arafna fi ma sabaqa anna aktsaran nifas huwa 60 yawman fa idza zada ad-dam ala 60 fanandur lahdah kama ala 60 in kana fiha damun fa hadhihi mustahadhah fin nifas turaddu ila ihda suwaril mustahadhah fin nifas. Nah, jadi untuk perempuan yang mengalami nifas ini mirip-mirip seperti istihadoh di dalam haid. Cuma nanti ada perbedaan sedikit. Jadi ketika perempuan masa maksimalnya nifas adalah 60 hari. Ketika perempuan mengalami nifas lebih dari 60 hari, ya, mengalami nifas lebih dari 60 hari, maka artinya perempuan ini mengalami istihadoh di dalam nifas. Mengalami istihadoh di dalam nifas. Dan istihadoh di dalam nifas ini sebenarnya hampir mirip dengan istihadoh di dalam haid. Hanya saja campuran yang ada di dalamnya itu ada haid di dalamnya. Beda sama istihadoh di dalam haid. Kalau istihadoh di dalam haid itu pilihannya cuman haid dan istihadoh, ya kan? Darah ini antara haid dan istihadoh. Tapi kalau istihadoh di dalam nifas, di situ ada nifas, di situ ada darah istihadoh, dan di situ ada darah haid. Nah, jadi yang bercampur di dalamnya ada 3 macam. Ada 3 macam, yaitu darah nifas, darah istihadoh, dan yang terakhir adalah darah haid. Ada darah haid di dalamnya. Mungkin nanti kalau misalkan kita bahas sekarang ini akan terlalu rumit, ya, ketika kita memahami konsep istihadoh di dalam haid, insya Allah kita akan memahami konsep istihadoh di dalam nifas. Tapi kalau konsep istihadoh di dalam haid kita masih belum paham, maka istihadoh di dalam nifas ini sepertinya akan terlalu sulit untuk dimengerti. Nah, maka seperti kita akan kita isi dengan percontohan dari macam-macamnya perempuan yang mengalami haid. Dikatakan di sini misal ra'at nufasa 20 yawman dam thumma inqata'a 10 ayyam thumma ja'a dam yawman wahidan faddamu kullaha tu'addu damun nifas li'annahu lam yatakhallal bainahu 15 yawman. Jadi tadi kita membahas tentang 4 syarat, ya, 4 syarat dari syarat nifas itu sendiri. Keluar setelah kosongnya rahim, ya, keluar darahnya sebelum masa 15 hari dari melahirkan, dari melahirkan. Setelah itu jika ada suci di antara 2 darah, maka sucinya ini harus kurang dari masa 15 hari 15 malam, dan yang terakhir semuanya itu terjadi di masa 60 hari 60 malam. Jika lebih dari 60 hari 60 malam berarti tercampur antara nifas, istihadoh dan juga haid. Istihadoh dan haid. Maka di sini para ulama kita mencontohkan bermacam-macam permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah misalkan ada seorang perempuan nifas selama 20 hari. Jadi ada perempuan nifas selama 20 hari. Kemudian inqata'a 10 ayyam. Setelah itu terputus 10 hari. Jadi 20 hari darah, suci 10 hari. Kemudian keluar darah lagi 1 hari. Nah, keluar darah lagi satu hari. Jadi 20 hari darah, 10 hari suci ditambah dengan 1 hari darah lagi. Maka gimana kita menghukuminya? Nah, maka para ulama di sini mengatakan maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. 20 harinya adalah nifas, suci 10 hari diantaranya juga nifas, sedangkan 1 hari setelahnya juga dianggap sebagai darah nifas. Kenapa seperti itu? Karena jarak antara darah pertama dengan darah yang kedua itu ada suci yang menyela-nyelai, tapi sucinya ini kurang dari 15 hari 15 malam.
maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. Walaupun yang sucinya tersebut. Jadi perempuan di masa suci tersebut, dia secara hukum untuk dirinya sendiri, dia menghukumi dirinya sebagai perempuan yang suci, tapi di mata syariat perempuan ini dianggap sebagai perempuan yang nifas. Karena ternyata sucinya kurang dari 15 hari dan setelahnya ada darah lagi. Dan darah nifas ini sama persis dengan darah haid. Ya. Jadi warnanya bisa jadi hitam, bisa jadi merah, bisa jadi coklat, bisa jadi kuning, bisa jadi keruh. Jadi misalkan satu hari saya ternyata suci 10 hari, setelah itu keluar lagi tapi cuman kuning-kuning. Walaupun cuman kuning-kuning masih dianggap sebagai darah nifas. Itu contoh yang pertama. Setelah itu contoh yang kedua. Misal, ra'at nufasa 30 yauman daman, thumman qata'a 20 yauman, thumma atad dam 6 ayyam. Faddamul ula nifas wa naqa al-mutakhallil bainahuma at-tuhur waddamul akhir alladhi ata ba'dan naqa dam haid. Jadi dikatakan di sini kalau misalkan contoh yang kedua adalah ada perempuan nifas. Ya, ada perempuan nifas selama 30 hari. Jadi dia mengalami darah selama 30 hari. Kemudian suci 20 hari. Ya, kemudian suci 20 hari. 30 hari darah, 20 hari suci, setelah itu keluar lagi 6 hari. Nah, keluar lagi 6 hari. Maka gimana kita menghukuminya? Darah 30 hari. Setelah itu suci 20 hari. Setelah itu darah lagi 6 hari. Keluar darah lagi 6 hari. Maka para ulama mengatakan darah yang pertama yang 30 hari itu adalah nifas. Suci yang 20 hari itu adalah suci, ya, benar-benar suci karena jaraknya lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu adalah darah suci. Dan 6 hari berikutnya, darah yang 6 hari itu dianggap sebagai darah haid. Nah, jadi 30 harinya nifas, 20 harinya suci, 6 harinya adalah haid. Tapi haid masih berada di masa 60 hari. Iya, walaupun berada di masa 60 hari, tapi karena jarak antara darah pertama dengan darah kedua lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah kedua dianggap sebagai darah haid. Contoh lagi, nah, biar kita lebih tarkisnya. Jadi pemahaman kita di dalam hal nifas, memang kadang-kadang nifas ini perempuan banyak mengalaminya, tapi kan nggak seperti haid ya. Kalau haid kan setiap bulan datangnya, ya kan? Datangnya setiap bulan mulai dari usia 9 tahun, 10. Tapi kalau nifas ini kan kadang-kadang jarak antara anak pertama dengan anak kedua ini terpaut 5 tahun lah, 6 tahun, 10 tahun, kadang lupa, ya kan? Padahal itu semuanya harusnya ada catatannya agar kita selain untuk mempelajari nifas itu sendiri, juga untuk mempelajari kebiasaan nifas tentang dirinya sendiri. Nah, contoh lagi, ya, misal ra'at nufasa 40 yauman dam, thumman qata'a 10 ayyam, thumma 'ada dam wastamarra 15 yauman. Fa hadhihi al-mar'ah tu'addu mustahadha fi nifas, turaddu ila ihda suwaril mustahadha fi nifas allati sayatil hadits anha, wa sabab anna dam zada 'ala aktsari nifas wa huwa 60 yauman. Nah, contoh yang ketiga adalah ada seorang perempuan mengalami nifas 40 hari, ya. Ada perempuan mengalami nifas 40 hari. Kemudian inqata'a 10 ayyam. Setelah itu suci 10 hari. Ya, mengalami suci selama 10 hari. Kemudian kembali lagi darahnya selama 15 hari. Nah, keluar lagi darahnya selama thumma 'ada dam wastamarra 15 yauman. Jadi darah 40 hari, ya, keluar darah 40 hari. Kemudian suci 10 hari. Kemudian keluar lagi darah 15 hari. Totalnya adalah 65 hari. Ya kan? Totalnya adalah 65 hari. Gimana ini kita menghukuminya? 40 hari yang pertama sudah pasti adalah nifas. Suci di antaranya ini, jadi gini. Jadi 40 harinya sudah pasti nifas. Setelah itu suci 10 hari. Dan setelah suci 10 hari, keluar darah selama 15 hari, sehingga menyebabkan darah
nifasnya. Kalau misalkan kalau kita mengatakan jarak suci minimal antara dua darah adalah 15 hari 15 malam, dan perempuan ini mengalami suci kurang dari 15 hari 15 malam. Sucinya kan 10 hari, ya kan? Sucinya 10 hari. Harusnya yang darah yang kedua yaitu 15 hari ini masih dianggap sebagai darah nifas. Tapi ternyata terjadi permasalahan. Apa itu? Di hari ke-60 darah ini berlanjut. Darah ini berlanjut sampai 5 hari ke depan. Maka gimana kita menghukuminya? Bagaimana kita menghukuminya? Perempuan ini masuk dalam kategori perempuan istihadoh di dalam nifas. Masuk dalam kategori perempuan yang mengalami istihadoh di dalam nifas. Tapi karena istihadohnya ini bisa dibedakan, ya, perempuan ini bisa membedakan darah. Ada jarak yang menyela-nyelai antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Walaupun darah yang kedua ini masih dianggap nifas, tapi nifas istihadoh. Maka kita menghukumi seperti ini. 40 harinya adalah nifas, pasti nifas. Ya kan? Pasti nifas. Suci diantaranya juga dianggap sebagai suci. Suci diantaranya juga dianggap sebagai suci. Sekarang baru permasalahannya adalah di 15 hari tersebut. Permasalahannya, jadi 40 harinya adalah nifas. 10 harinya ini tadi masih dianggap sebagai nifas, ya. Sucinya masih dianggap sebagai nifas karena jaraknya kurang dari 15 hari 15 malam. Setelah itu permasalahannya ada di 15 hari yang terakhir. Gimana ini kita menghukuminya? Perempuan ini dianggap sebagai istihadoh di dalam nifas dan bercampur antara nifas, istihadoh dan juga haid. Maka 40 hari itu dianggap sebagai nifas pasti. Setelah itu sucinya ini tadi karena jaraknya 15 hari, maka dia harus menyempurnakan masa sucinya sampai 15 hari. Perempuan ini berarti 10 hari yang suci itu suci, plus ditambah dengan 5 hari. Plus dengan 5 harinya dianggap sebagai perempuan yang istihadoh. 5 harinya istihadoh. Berarti sisa 10 hari. 10 hari ini yang dianggap sebagai haid. 40 harinya nifas, 15 hari, ya, 10 harinya suci, benar-benar suci, ditambah dengan 5 hari, ya, ditambah dengan 5 hari istihadoh, ya, dianggap 5 hari istihadoh, sisanya adalah dia mengalami haid. Jadi sisa 10 harinya itu baru yang dianggap sebagai haid, karena dia harus menyempurnakan masa sucinya, yaitu 15 hari 15 malam untuk menjarai antara darah yang pertama dengan darah yang kedua. Paham ya mungkin ya? Paham atau pusing ini? Ya. Sekarang yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Misal ra'at nufasa khamsina yauman dam. Jadi misalkan sekarang percontohannya adalah ada perempuan mengalami darah nifas selama 50 hari. Tsumman qata'a ihda asyara yauman. Setelah 50 hari ini dia mengalami suci 11 hari. Jadi 50 hari nifas, ya, 50 hari nifas. Setelah itu suci selama 11 hari. Tsumma adad-dam asyrata ayam. Setelah hari ke-61, ya kan, berarti totalnya hari ke-61, keluar darah lagi selama 10 hari. Maka seperti apa kita menghukumnya? 50 hari nifas, suci 11 hari, setelah itu keluar darah lagi selama 10 hari. Fal khamsuna yauman nifas. Sekarang yang 50 hari itu sudah pasti adalah nifas. Wan naqa yu'addu tuhron, yang 11 hari dianggap sebagai suci. Yang 11 hari dianggap sebagai suci. Waddamul akhir yu'ad dam haid, sedangkan 10 hari yang terakhir dianggap sebagai darah haid. Li'annahu lam yattasil bisittin, karena tidak bersambung dengan hari ke-60. Wala yushtaratu ayyablughat tuhur bainan nifas wal haid idza kana ba'da sittin 15 yauman bal takfi lahdah wa qad sabaqa bayanu dzalik. Kenapa kok berbeda antara yang tadi, ya, yang permasalahan yang sebelumnya, di mana kita harus
menyelesaikan suci selama 15 hari dulu, baru selanjutnya dianggap sebagai haid. Yang di sini 50 hari nifas, suci 11 hari, ya, suci 11 hari, keluar darah lagi 10 hari, langsung dianggap sebagai darah haid, ya kan? Padahal jarak antara darah nifas dengan darah haid tersebut hanya di sela-selai masa suci 11 hari. Kenapa kok yang pertama kita harus menghabiskan 15 harinya, baru setelah itu bisa dianggap sebagai haid? Yang ini nggak perlu nunggu 15 hari, tapi darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Karena darah haid tersebut keluar setelah masa 60 hari. Sedangkan yang sebelumnya haid tersebut keluar di masa sebelum 60 hari. Dan kalau kita nginget-nginget, minimal masa suci antara nifas dengan haid itu sebentar. Jadi ketika darah haid itu keluarnya di luar masa 60 hari, ya, di luar masa 60 hari, maka tidak ada syarat suci kurang dari 15 hari 15 malam. Tapi minimal jaraknya adalah sebentar. Contoh, ya. 54 hari nifas. 54 hari nifas. Ya, ini kayaknya sisanya, pengalaman pribadi. Ya, sisanya bersih. Anggap saja 7 hari, ya, 7 hari bersih. Terus ada darah lagi. Gimana kita menghukuminya? Ya. 54 harinya adalah nifas. Suci 7 hari, ya. Suci 7 hari berarti 60. Kurang 4 kan? Ya, 63-an berarti 63-an. Di hari ke-63 keluar darah lagi 7 hari. Ya, seperti itu. Maka darah yang pertama adalah nifas, sucinya adalah suci, darah yang kedua adalah darah haid. Walaupun tidak 15 Walaupun hari tidak ada suci lebih dari, bahkan gini, misalkan ada seorang perempuan ya mengalami nifas 60 hari. Keluar hari bersih. Keluar darah nifas 60 hari. Pas 60 hari setelah itu suci. Suci jarak 2 jam keluar darah lagi. Suci 2 jam keluar darah lagi. Maka darah yang kedua dianggap sebagai darah haid. Darah yang kedua dianggap sebagai darah. Tapi lain halnya kalau misalkan seperti ini. Ada perempuan nifas ya, keluar darah selama 80 hari berturut-turut. Tidak ada jeda sama sekali. Tidak ada jeda sama sekali. Gimana kita menghukuminya? Bisa nggak 60 harinya langsung nifas dianggap sebagai nifas, sisanya itu adalah istihadah? Nggak bisa. Tidak bisa. Ini perempuan berarti adalah perempuan istihadah di dalam nifas. Istihadah di dalam nifas nanti ada yang namanya mumayyizah, ada yang namanya ghairu mumayyizah, ada yang namanya mubtadi'ah. Jadi ada sekitar 7 gambaran perempuan istihadah. Nanti dia akan dikembalikan kepada salah satu dari 7 bagian istihadah tersebut. Iya, jangan pusing dulu Mitra Samara. Tapi pakemnya yang penting adalah ini. 4 syarat ini yang harus, istilahnya kalau misalkan untuk belajar sampai yang ke tingkat mutahayyirah harus paham, mutahayyirah yang model ini yang 7 macam istihadah itu harus paham. Itu istilahnya kita karena kejadiannya itu jarang terjadi dan tidak semua orang mengalami yang semacam itu, maka ilmunya pun nggak sampai ke tingkat wajib. Karena kita bisa menanyakan ketika hal itu terjadi. Tapi konsep-konsep yang seperti ini, konsep haid itu apa, setelah itu syaratnya seperti apa, minimalnya bagaimana, sifat-sifatnya seperti apa, warnanya apa, cara suci gimana, itu adalah ilmu wajib yang harus diketahui oleh setiap orang. Begitu juga dengan nifas. Yang hari ini kita bahas tentang keluarnya itu setelah kosongnya rahim, nggak boleh keluar sebelum 15 hari dari melahirkan, jarak yang menyela-nyelai antara darah pertama dengan darah kedua juga harus lebih dari 15 hari, maksimalnya adalah 60 hari. Ini adalah konsep awal, rumusan awal yang harus difahami oleh setiap perempuan. Sehingga tidak terjadi yang semacam itu. Orang tua saya bilangnya nifas ini harus 60 hari nggak boleh sholat. Meskipun nggak keluar darah sekalipun saya nggak sholat, nggak bisa.
Ya, ketika kita melihat darah kita nggak sholat, ketika kita tidak melihat darah, ya kita menghukumi diri kita sebagai perempuan yang suci. Sholat tetap wajib dilaksanakan, puasa tetap. Jadi kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim tetap harus kita laksanakan ketika kita secara dohir melihat suci. Ketika darah itu berhenti, kita menghukumi diri kita sebagai perempuan yang suci. Nah, ini adalah pakemnya, ini adalah rumusannya, ini adalah ilmu basicnya yang harus kita pahami. Meskipun nanti juga akan saya bahas istihadah di dalam haid itu seperti apa, istihadah di dalam nifas itu seperti apa, agar kita juga ada gambaran-gambaran bahwasanya hukum di dalam menghukumi darah perempuan ini adalah sesuatu yang harus saya tahu, yang harus saya mengerti karena kaitannya dengan ibadah tertinggi saya, hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa disepelekan. Nah, jadi saya tadi cuma ngasih kode-kode. Jadi lain keadaannya kalau perempuan yang mengalami keluar darah 60 hari, setelah itu berhenti darahnya, setelah itu keluar lagi. Darah 60 hari nifas, sucinya adalah suci, setelahnya adalah haid. Beda sama perempuan yang 80 hari keluar darah berturut-turut. Nah, ini nanti dikembalikan kepada salah satu gambaran dari perempuan yang istihadah di dalam nifasnya. Wallahu a'lam bishawab.